Syedaralun, judi online menjadi permasalahan baru di Aceh. Berbagai tempat sangat mudah ditemukan pemain judi online, bahkan di tempat umum sekalipun. Menanggapi permasalahan tersebut, Polda Aceh turut berperan memberantas perilaku perjudian secara online demikian. Hadir di studio Serambi On TV, Kombes Pol Winardi SHSI KMSI selaku Kabid Humas Polda Aceh menerangkan mengapa polisi melarang game Hiks Domino pada Selasa 13 September 2022. Dalam podcast dengan tema Kenapa Polisi Melarang Game Hiks Domino yang dipandu Suburdani, Kombes Pol Winardi mengatakan bahwa Kapolda Aceh, Irjen Pol Ahmad Haidar pernah bertemu dengan tokoh ulama Aceh. Para ulama mengeluhkan perilaku pemuda bahkan santri karena lalai dengan game tersebut. Santri malah ada yang ketagihan bermain sampai uang jajan dikirim untuk memenuhi kebutuhan hidup dipergunakan untuk membeli chip. Setelah mendengar keluhan tersebut, Kapolda Aceh memerintahkan jajarannya untuk melakukan kajian serta menindak pelaku bandar judi online. Syedaralun, berikut penjelasan Kombes Pol Winardi mengenai judi online di Aceh. Berbicara tentang salah satu game yang base-nya portal Android ya, yang kemudian di Aceh ini dilarang oleh MPU dan juga pihak kepolisian tentunya. Nah, sebagai pembukaan dan ini kita mau tahu kenapa sebenarnya game ini, karena informasi yang kita dapatkan kalau di luar Aceh game ini game biasa gitu ya, tapi kenapa kemudian game Hiks Domino ini dilarang gitu. Mungkin teman-teman semua juga tahu game Hiks Domino ini kalau kita bilangnya game chip gitu. Silakan Dan. Silakan. Jadi begini, bahwa maraknya game domino atau kita disebut sebagai game chip ini ke masyarakat karena memang awalnya Pak Kapolda Aceh pada saat beliau pertama kali duduk sebagai Kapolda Aceh, Pak Ahmad Adi Haidar, itu kan silaturahmi ke tokoh-tokoh agama. Nah, pada suatu ketika kunjungan di PD, kemudian ada tokoh agama yang sana bilang bahwa Pak, ini game ini sangat merusak. Merusaknya adalah santri-santri kami jadi ketagihan bermain dan kemudian uang-uang jajan mereka itu dibelikan chip. Waktu itu salah satu ulama ini menyampaikan, Pak, itu harga satu chip 1B satu B ini 50.000 Pak. Betul. Dan ini kalau buat mereka sampai mereka itu ya boleh dibilang tidak untuk kebutuhan sehari-harinya, itu malah lari ke sana. Kemudian hal itu ditangkap oleh Pak Kapolda, kemudian diperintahkan kepada bawah stafnya, terutama Direktur Reserse Kriminal Umum untuk mengkaji apakah ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana dilarang. Ya. Kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, ke Bareskrim juga kita koordinasi, kemudian dapatkan satu aturan ya, dari merupakan fatwa daripada MPU kita yang menyatakan bahwa judi ini termasuk dalam kategori online, kategori online dan sudah dikatakan terlarang. Nah, yang di penekanan di sini adalah bahwa kita masukkan kategori judi adalah pertukaran uang. Jadi memang dalam game itu tidak ada pertukaran uang, hanya chip. Ya, chip-chip yang bisa berpindah dari satu orang ke orang lain. Tetapi kemudian kalau seandainya saya punya itu, kemudian saya kehabisan chip, maka saya bisa beli, minta kalau dikasih. Tapi kadang-kadang juga yang diminta juga memasang tarif. Betul. Ya. Nah, Pak, kamu transfer saya 1B ini 50.000. Maka ditransfer, kemudian orang itu main lagi. Pas lagi habis, ini. Jadi itulah yang membuat ada perputaran uang yang memang tidak di dalam platform, tetapi di luar itu. Betul. Nah, kita dengan perputaran uang, barang buktinya adalah uang yang didapat dari ya orang-orang yang mencari chip tadi. Nah, dengan begitu kita bisa kategorikan sebagai ini adalah judi. Nah, dengan judi ini karena pembuktian dalam pasal 303 KUH pidana khusus untuk game ini itu agak berat karena memang ada unsur-unsur yang memang tidak terpenuhi. Maka kita mendasarin pidananya adalah di konun. Ya, dan jinayat itu kan ada beberapa item yang masuk sebagai konun jinayat, kemudian
maisir inilah salah satu. Berarti eksekusinya dan nanti bisa jadi dengan konon berarti. Iya, eksekusinya dengan konon. Jadi eksekusinya nanti dengan konon. Jadi memang ada aturan-aturan pengeksekusiannya, nanti JPU-nya juga seperti itu. Kemudian nanti eksekusi mungkin hukuman cambuknya itu nanti dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Betul. Kita hanya melakukan penyidikan sampai nanti kita serahkan berkas perkaranya di Kejaksaan penuntut umum. Dan memang kita sudah koordinasi karena memang ini jadi suatu hal yang masif ya, masif di masyarakat. Jadi tidak hanya kalangan tertentu, tapi rata-rata ini sudah banyak. Betul. Anak-anak sekolah pun jadi sangat marak, betul. Ya. Nah, jadi kita harapkan dengan adanya penegakan hukum dari kita itu bisa mereduksi lah para pemain ini. Dan selain itu juga kita memang mengedepankan tidak hanya penegakan hukum, kita lakukan upaya-upaya preventif lainnya. Kita dengan gerakan ke sekolah, kemudian gerakan melalui Babin Kamtibmas untuk mengedukasi masyarakat bahwa main domino ini tidak boleh, banyak mudaratnya lah dibanding dengan kegunaannya sebagai game ataupun nanti seperti